Selamat sore, perkenalkan nama saya Christian Herwanto, NPM saya 191705122, kelas B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang mesin Turing. Berikut materinya. Yang pertama ada pendahuluan. Kita bisa lihat pada gambar, dia memiliki beberapa lapisan. Lapisan paling luar yaitu undecidable, yang nggak bisa ditebak, yaitu recursively enumerable language. Lalu lapisan selanjutnya Turing Machine, itu context free language. Lalu lapisan selanjutnya itu PDA, yaitu regular language. Dan lapisan paling dalam itu FSM. FSM sendiri merupakan string masukan. Misalnya ada masukan A, B, B. Lalu PDA itu merupakan string masukan dan sebuah stack. Stacknya bisa secara ditumpuk seperti itu. Lalu string masukannya seperti FSM. Lalu Turing Machine sendiri itu dia merupakan sebuah pita. Jadi bisa dilihat pada gambar itu ada tab head. Tuh. Jadi huruf pita dari sigma itu yang termasuk adalah 0, 1, A, B, Z, 0. Blank adalah simbol khusus. Blank itu tidak termasuk dalam sigma. Jadi blank adalah simbol khusus yang digunakan untuk mengisi pita tak terbatas. Operasi pada pita itu langkah-langkahnya: pertama, membaca atau pindahi simbol yang berada di bawah kepala pita. Lalu memperbarui atau menulis simbol di bawah kepala pita. Lalu memindahkan kepala pita satu langkah ke kiri dan memindahkan kepala pita satu langkah ke kanan. Lalu selanjutnya ada aturan operasi mesin Turing. Aturan operasi yang pertama itu di setiap langkah komputasi kita harus baca simbol yang benar, lalu update atau update yaitu menulis sel yang sama, lalu memindahkan tepat satu sel ke kiri atau kanan. Jika kita berada di ujung kiri pita dan mencoba bergerak ke kiri, maka jangan bergerak, tetap di ujung kiri. Nah, bisa dilihat seperti ini. Simbol to read itu A, B itu symbol to right, lalu R itu direction to move left or right. Jadi jika Anda tidak ingin memperbarui sel, cukup tulis simbol yang sama. Jadi A-nya itu misalnya kita tulis 1, B-nya kita tulis 1 juga. Terus kita mau misalnya geser ke kiri, L. Ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada aturan operasi yang kedua, itu kita harus kontrol dengan semacam FSM, lalu ini merupakan state awal. Lalu kita tentukan state awal, lalu state akhirnya ada dua state akhir, state menerima dan state menolak. Lalu komputasi juga bisa berhenti dan menerima, berhenti dan menolak, dan loop atau mesin gagal berhenti. Jadi dia mengulang-ulang terus. Oke, selanjutnya ada definisi formal. Mesin Turing dapat didefinisikan dalam 7 tupel, yaitu kumpulan state yang tidak kosong, kumpulan simbol yang tidak kosong, kumpulan simbol pita yang tidak kosong, fungsi transisi, state awal, simbol blank, dan state akhir. Dengan demikian, aturan produksi mesin Turing yang akan dituliskan sebagai berikut. Lalu keterangannya yang seperti dijelaskan tadi, key kumpulan state awal yang tidak kosong, lalu sigma itu kumpulan simbol yang tidak kosong, R kumpulan simbol pita yang tidak kosong. Nah, untuk fungsi transisinya ini didefinisikan sebagai I dikali sigma sama dengan R dikali R per L lalu dikali Q. Lalu ada selanjutnya tesis Turing. Tesis Turing menyatakan bahwa setiap komputasi yang dapat dilakukan dengan cara mekanis dapat dilakukan dengan beberapa mesin Turing. Hanya sedikit argumen untuk menerima tesis ini. Yang pertama, apapun yang bisa dilakukan pada komputer digital yang ada juga bisa dilakukan dengan mesin Turing. Lalu belum ada yang dapat menyelesaikan masalah yang dapat diselesaikan dengan apa yang dianggap sebagai algoritma, di mana program mesin Turing tidak dapat ditulis. Nah, ada yang disebut sebagai bahasa yang dapat dihitung secara rekursif. Nah, bahasa L dan sigma ini dapat dikatakan dapat dihitung secara rekursif jika ada mesin Turing yang menerimanya. Jadi kalau tidak ada mesin Turing yang menerimanya, dia tidak dapat dikatakan bisa dihitung secara rekursif. Ini ada contoh. Misalnya terdapat mesin Turing. Dia key-nya
Q1 dan Q2, lalu sigmanya AB, R-nya AB, B, lalu Q awalnya itu Q1, lalu step akhirnya itu Q2. Fungsi transisinya sebagai berikut. Misal pita yang akan dibaca adalah A, B, B, A, A. Caranya adalah seperti ini. Kita tuliskan dulu. Lalu langkah pertamanya fungsi transisi sebagai berikut. Lalu pada state Q1 head menunjuk karakter A menjadi state Q1 head bergerak ke kanan. Jadi state Q1-nya dia bergeser ke kanan, yang tadinya dia state Q1-nya berubah jadi A. Lalu fungsi transisi sebagai berikut. Pada state Q1 head menunjuk karakter B menjadi state Q1 head head menulis karakter A, lalu bergerak ke kanan. Jadi dia yang karakternya sebelumnya B menjadi A, lalu state Q1-nya bergeser ke kanan. Lalu pada fungsi transisi sebagai berikut. Pada state Q1 head menunjuk karakter B menjadi state Q1 head menulis karakter A, lalu bergerak ke kanan. Nah, jadi yang tadinya state sebelumnya itu B menjadi A, lalu dia state Q1-nya bergerak ke kanan, bergeser. Langkah selanjutnya yaitu state Q1 menunjuk state Q1 head menunjuk karakter A menjadi fungsi transisi sebagai berikut. Pada state Q1 head bergerak ke kanan. Lalu fungsi transisi sebagai berikut. Pada state Q1 head menunjuk karakter A menjadi state Q1 head bergerak ke kanan. Lalu gambarnya jadi seperti ini. Dia ada B yang digaris. Jadi kalau dia udah sampai paling kanan, dia menambah state B dicoret. Lalu fungsi transisi sebagai berikut. Pada state Q1 head menunjuk karakter B dicoret menjadi state Q1 head bergerak ke kanan. Jadi yang sebelumnya B dicoret itu berubah menjadi A. Dia menjadi state Q2. Jadi tidak ada transisi dari Q2, mesin Turing berhenti atau halt. Karena Q2 adalah state akhir, maka input diterima. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan mengenai materi mesin Turing. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.